wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita masuk kembali setelah libur berapa lama? 2 bulan. Waktu yang sangat lama ya. Oke. Sebelumnya saya pengen absen dulu lah. Soalnya dari pertemuan awal sampai sekarang saya belum hafal wajah-wajah teman-teman, apalagi nama-namanya. Bismillah. Abda Zuhair Rabbani. Abda, izin. Afin Munazzif. Oke, Afin. Ahmad Alwi Hussein Mustafa. Yang mana? Oke. Ahmad Fahmi Huwaidi. Fahmi Huwaidi. Ainun Naim. Izin. Ali Akbar. Oke. Fathur Rizki Ahmad. Izin. Hasan Hashimi. Hasan Hashimi. Ibda Mauliana Najib. Maulana. Oke. Ibda Maulana Najib. Salah sini ya, bukan salah saya. Ihwan Mahmudi Pamungkas. Oke. Imam Mujahirin atau Muhajirin? Muhajirin. Imam Muhajirin Fatahillah MH. Oke. Irsyadul Ibad. Irsyad. Izzat Isa Ismail. Oke. Kemas Muhammad Fadli. Ya. Hubaib Habibur Rahman. Hubaib. Ihsanul Fikri. Izin. Royan Ramdhani. Oke. Royan Ramdhani. Mirza Mansur Jamil. Oke. Muhammad Fada Sapitra As-Sabir. Apa? Saputra. Maaf ya. Pokoknya bukan salah saya ya, salah absennya. Tadi siapa? Fada ya. Muhammad Arifin Ilham. Muhammad Dudi Nugroho. Izin. Oke, Muhammad Nabil Makarim. Izin juga. Muhammad Nasir Putra. Ada nggak? Nggak ada. Kemana nih? Udah izin belum? Muhammad Salman Al-Farisi. Oke. Muhammad Mufti Ar-Rosyad. Oke. Rois Hilmi Sidik. Oke. Rizky Fathur Rahman. Izin. Saiful Mufid Mustafa. Saica. Apa Saika? Saika Ar-Rodi ada ya. Sodroddin Marjah Hukama. Oke. Zaki Nur Ramadan. Zaki Nur Ramadan. Alfiatin Nisa Ika Putri Ishak. Izin. Amelia Bilkis. Oke. Andini Dwi Agustin. Andini Dwi Agustin. Anissa Rahma Fadila. Izin. Iya nggak ada. Aziza Khairun Nisa. Oke. Dia Aulia Safira. Izin. Fathia Az-Zahra Ahmad. Oke. Gina Raudatul Jannah. Gina. Hitotul Faz Asilmi. Oke. Nabila Ramadhani. Nashwa Diaul Badriyah. Nashwa. Nisrina Sekar Dewanti. Oke. Rahel Maulidia Safitri. Salsabila Rizky Amaliana. Salwa Ihsani Fazira. Oke. Salwa Rayyan. Izin. Sabrina Atifa Azalia Suwandi. Syifa Yaumir Rahma Kamilah. Zulfa Afifah. Izin. Ini yang izin udah kemana? Oh alah. Oke. Banyak juga yang jadi panitia.
Oke, sebelum liburan kemarin saya kan ngasih PR. Apa aja PR-nya? Apa ya? Apa? Bikin bagan i'rab sama baca syarah Syekh Khalid Azhari. Oh iya itu ingat atau pura-pura lupa nih? Coba yang udah bikin bagan angkat tangan. Udah semuanya. Siapa yang belum bikin aja? Ngaku, nggak usah bohong, nggak usah takut juga. Belum selesai, masih progres. Saya kasih waktu lagi sampai Kamis depan ya. Nanti terserah kalian. Kemarin ada yang tanya, Kak, boleh pakai dibikin PPT nggak? Boleh banget. Boleh banget. Kalau ada yang mau ya. Kalau enggak ya cukup di buku kalian. Tapi bagi teman-teman yang sudah membuat bagan, nanti kirim ke saya. Nomor saya ada di grup. Ya. Soalnya nggak mungkin kan bukunya saya bawa satu-satu diperiksa gitu, nggak mungkin. Jadi nanti kirim fotonya ya. Nomor saya ada di grup, namanya Rizky Azkia. Oke, nanti kirim aja. Sama namanya, jangan lupa. Kemudian yang udah baca kitab siapa? Yang udah selesai? Belum, baca doang. Udah belum? Setengah. Belum selesai, kira-kira kurang berapa persen? Masih 60%. Oke, kita hari ini agak slow dulu ya, karena pembukaan nanti, tapi nanti tetap insya Allah kita masuk akan ke materi. Nabila berapa persen? Masih kurang 70%. Salsabila, ya kan? Lupa. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan nanti berapa persen? Ya Gina, Rodotul Jannah berapa persen Gin? Baru 15%, nggak apa-apa. Baru dikitnya berapa? Sebutkan berapa persennya aja ya. Saya nggak bakal marah. 10, 20, 10, hah? 50, oke, 50%. 10, 20, 10, 50. Ayo banding. Belum. Samsak. Belum sama sekali. Belum. Move. 0. Oke. Hubib. Hah? Baru ujian. Siap. Siapa lagi? Belum. 10. Ryan 10. 50. Ini yang tadi siapa ya? Fitri Maulana ya, Maulana ya. Berapa persen? Belum. Hilmi belum. 2,5. Ini 2,5 ini apa? Usaha buat nyari PDF-nya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Siapa lagi? Belakangnya lagi? 0,5, ya Allah. Udah kayak kamera aja. Terus siapa lagi? Udah belum? Berapa? 10. Belum samsak. Alhamdulillah. Apa tadi? Alhamdulillah selesai. Terima kasih ya. Siapa namanya? Alwi. Oke, baru satu ya. Siapa lagi? Semoga ada kabar baik berikutnya. Di sisa-sisanya siapa? 10, 5%. Kurang setengah, oke? Belum. Baru mukaddimah. Nggak apa-apa. Ada yang baru judul? Siapa? 25. Terus selanjutnya? Siapa tuh? Dongker. Berapa persen? Zak. Apa? Oke, selanjutnya 40. 0.
Ya udah nggak apa-apa. Saya kemarin full rebahan tapi alhamdulillah bisa menghatamkan beberapa kitab. Agak senggoh dikit ya, walaupun rebahan. Oke, berarti yang berhasil menghatamkan kitab Alwi ya. Nanti hadiahnya di pembukaan ya insya Allah ya. Nggak usah request ya, saya ini aja, saya yang pilihin. Oke, berarti otomatis karena kitab wajibnya aja masih belum pada selesai, berarti kitab selain itu nggak ada ya? Atau Alwi udah ada? Belum. Kalau udah ada, hadiahnya bisa request, tapi ada budgetnya ya. Mobil, aduh. Ya soalnya saya masih pengangguran. Kalau udah berpenghasilan mungkin bisa request rumah misalnya. Yes. Waduh, salah ngomong. Oke, Bismillah ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Terakhir sampai mana? Sampai bina. Oke, saya bertanya dulu sama teman-teman. Kenapa pembahasan bina itu tidak disebutkan oleh musannif, oleh matin, oleh syarih juga? Syarih hanya nge-spill dikit banget. Kenapa? Karena fokusnya ke i'rab. Selain itu apa? Meringkas. Terus apa lagi? Oke, salah satunya tadi udah disebutkan sama teman-teman. Tapi ada juga kaidah yang berbunyi wabididdihi tatamayyazul asya. Dengan tanpa kita menyebutkan pun, tanpa menyebutkan, kan di sini sudah disampaikan babul i'rab. Kenapa babul bina itu tidak disebutkan? Karena tanpa menyebutkan babul bina tersebut itu sudah jelas gitu. Tuh. Wa bididdihi tatamayyazul asya. Kaidah ini sering muncul. Atau bididdihi tatamayyazul asya. Atau bididdihi tatamayyazul asya. Dengan kebalikannya, tatamayyazul asya. Asya-asya atau perkara-perkara lain itu mampu dijelaskan. Tuh. Oke, apa ta'rif daripada bina itu? Kok ada ininya ya, dengingnya ya? Cek, oke. Oke, kemudian apa ta'rif daripada bina? Luzumu, oke, halatan wahidatan min ghairi amilin wala tilalin. Oke, sekarang kita masuk ke mabniyat. Mabniyat itu ada berapa sih? Nanti al-mabniyat itu terbagi menjadi dua. Ada mabniyatul asma, mabniyatul asma, sama mabniyatul af'al. Mabniyatul asma ada apa aja? Ada apa aja? Coba. Apa? Isim mausul, isim isyarah, isim domir. Terus? Oke, apalagi? Istifham, isim syarat. Terus ada, kalian tulis sendiri ya, saya dikte aja. Yang pertama ada al-mudmarat. Yang kedua ada ismul isyarah siwa musannahu. Ismul isyarah siwa musannahu. Isim isyarah itu ada apa aja? Hadza, hadhihi. Oke. Terus ada ismul mausul siwa musannahu. Ada isim mausul kecuali musannanya. Isim mausul ada apa aja? Allazi, allati, allazina.
ila akhirih. Terus setelah itu ada asmaul af'al, isim fi'il. Contohnya seperti apa? Apa? Soh, hayhata ila akhirih. Kemudian ada apa lagi? Ismu istifham, siwa ai. Isim istifham kecuali ai. Ayu, ayi. Terus ada al-a'dad al-murakkabah, min 13 sampai 19. Adad yang murakkab dari 13 sampai 19 itu termasuk mabni. Contohnya apa? Khamsata asyar. I'rabnya gimana? Biasanya mabniun alal juz'aini. Khamsata asyara, bukan khamsatu asyari, bukan. Tapi khamsata asyara, salasata. Oke, khamsa asyara, salasata asyaratan misalnya. Terus ada al-asma al-makhtumah biwaihin, biwaihi. Isim yang diakhiri dengan kata waih. Misalnya apa? Si bawaih, terus neftowaih, terus apa lagi? Pokoknya yang ada weh-wehnya ya. Weh, kayak gitu. Oke, al-asma al-makhtumah biwaihi. Tuh. Kemudian tuh yang asma, yang af'al ada apa aja? Ada fi'il madi. Tulis fi'il madi. Sekalipun nanti ada khilaf. Ada yang mengatakan misalnya doroba, doroba, dorobu. Dorobu ini dia mabni atau apa sih gitu? Nanti ada khilaf gitu. Bukan hilaf di ininya ya, mabni atau mu'rabnya ya. Fi'il madhi mabni, dalam mabninya ini mabniun alal fathi atau ala apa gitu. Kemudian ada fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr mabninya apa? Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Oke, berarti tadi ada fi'il madhi, kemudian kedua ada fi'il amr, ketiga ada fi'il apa lagi kira-kira? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah yang mubashir, bukan yang ghairu mubashir. Kalau ghairu mubashir nanti ada pembahasannya lagi. Tuh. Gimana fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid ataupun nun inas. Kemudian selain asma af'al ada juga yang huruf. Yang huruf itu semuanya mabni, nggak ada yang mu'rab. Ada nggak misalnya huruf min? Ada nggak yang mini, minu, mina? Ada nggak? Nggak ada. Jadi al huruf kulluha mabniyun. Oke. Terus kenapa kok ada pembagian isim yang mu'rab, fi'il, isim yang mabni? Kemarin sudah dijelaskan. Kenapa isim itu dia bisa mabni? Karena, ingat nggak, masih ingat nggak? Karena menyerupai. Gimana? Gimana coba dicek lagi catatannya. Kenapa isim itu dia? Oke, misalnya al aslu fil af'al al bina. Oke, kita tulis dulu mabniyatul huruf. Al aslu fil asma al i'rab ya. Maksudnya i'rab yang lawannya bina ya. Al aslu fil af'al. Oke. Kemudian kenapa kok isim itu ada yang mabni? Karena dia menyerupai. Ayo, menyerupai apa? Menyerupai apa? Kemarin gimana cek catatannya? Saya nggak mau ngasih tahu dulu. Apa?
Ntar nggak ada yang nyatet ternyata. Waduh. Ada nggak? Ketemu nggak? Ada? Oke. Kalau belum ketemu, kita ke illatul bina lil asma. Illatul bina lil asma. Nanti kalian bakal tahu ilahnya apa sih? Kenapa dia itu serupa dengan, kenapa dia itu mabni gitu. Saya hapus ya. Silakan ditulis, kalau bisa dihafal. Wadismu minhu mu'rabun wa mabni. Kelihatan nggak sampai belakang? Disyabahin minal hurufi mudni. Ini nggak ada di kitab, ini tambahan aja ya. Kenapa saya tambah? Karena ini penting juga. Wadismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni. Kasyabahil wad'i fismai ji tanah kasyabahil wad'i fismi ji tanah wal ma'nawi wa fi huna. Bila ta'atsurin usil walismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fismai ji tanah wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila. Mu'rabun wa mab Sudah? Walismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila.
Yang di belakang kelihatan gak sih? Benar. Ya Allah. Udah? Oke, kita masuk kepada penjelasannya. Illatul bina lil asma. Illah. Illah itu apa? Apa? Kalau di sini penyakit atau bukan? Sebab ya, maksudnya adalah sebab binanya isim. Tapi bisa juga ya, illah itu artinya penyakit. Penyakit yang menjadikan isim itu mabni. Bolehlah seperti itu. Walismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada kalanya yang mu'rab, ada kalanya yang mabni. Lisyabahin minal hurufi mudni. Karena serupa dengan huruf. Mudni itu artinya apa? Rendah boleh, tapi maksudnya mirip banget sama huruf gitu ya. Lisyabahin minal hurufi mudni. Karena sangat mirip dengan huruf. Jadi isim kenapa dia mabni? Karena serupa dengan huruf. Jawabannya ada di sini ya. Kalau kalian hafal, insya Allah aman. Terus syabah, keserupaannya itu dalam hal apa aja? Apakah hanya pada bait ini aja? Jawabannya enggak. Tapi dicukupkan dengan bait ini terlebih dahulu ya. Kasyabahil wad'i. Contohnya adalah syabah wad'i. Syabah wad'i itu gimana? Sesuai dengan peletakannya. Contohnya fismai di dalam dua isim ini. Kira-kira dua isimnya yang mana? Fismai ji tanah. Kira-kira yang mana? Ta sama na. Ta itu berapa huruf? 1. Na itu berapa huruf? 2. Ta itu dia isim fi'il harf. Isim apa? Domir. Takji ta. Ta itu untuk siapa? Anta. Na itu isim fi'il harf. Isim. Na untuk siapa? Nahnu. Ini kan isim nih, tapi mereka mabni. Kenapa? Karena mereka itu syibeh, terdapat syibeh wad'i atau syabah wad'i. Syabah wad'i itu gimana? Al aslu fil huruf itu terdiri dari satu huruf. Misalnya, oke, udah ada yang kebayang nggak? Oke, karena dia itu mirip dengan huruf-huruf itu minimal banget terdiri dari satu huruf. Ba, a misalnya. Terus apa lagi? A istifham ya, hamzah istifham. Ba, a. Terus kaf, ka. Itu kan satu huruf. Nah, isim yang ada di sini itu mirip dengan huruf yang terdiri dari satu huruf itu. Aman? Terus yang na, dia mirip dengan dua huruf. Misalnya apa? Min, fi, an. Apa lagi? Ala 3, ain, lam, alif. An, kam. Misalnya. Oke, aman sampai sini? Bingung nggak? Aman ya? Coba diresapi dulu, kalau bingung silakan ditanyakan. Boleh diskusi sama temennya. Biasanya kalau temennya yang ngejelasin itu lebih memahamkan. Oke, berarti yang pertama ada syibeh wad'i. Contohnya ta sama na. Dua menit. Saya tunggu. Sebelum ke contoh lain ya, 2 menit. Silahkan didiskusikan.
Oke, kembali lagi ya. Jadi, ini tuh lagi ngomongin apa sih? Ngomongin isim itu kenapa dia mabni, padahal asal daripada isim itu adalah mu'rab. Alasannya yang pertama karena dia itu serupa dengan peletakannya, atau ya serupa dengan huruf lah, serupa huruf dalam hal apa? Dalam peletakannya. Misalnya jitana, tak, itu kan domir, atau misalnya nih, misalnya huwa qaimun. Huwa qaimun. Mana yang mabni di sini? Huwa. Huwa. Kenapa dia dikatakan? Ada nggak kalian pernah mendapati hu? Ada nggak? Hu. Hui. Hui. Ada nggak? Nggak ada. Huwa emang huwa ya? Emang ada. Berarti nggak ada hu, nggak ada hui. Harusnya isim itu kan bisa digituin kan? Misalnya qaimun, bisa qaimin, bisa qaiman, bisa qaimun. Tapi kata huwa ini kayak huwa doang, nggak bisa hu, nggak bisa hui. Kenapa dia dikatakan mabni? Karena dia sesuai dengan, atau dia itu syibeh wad'i, punya kesamaan dengan al-wad'i, dengan peletakannya. Misalnya yang serupa dengan huwa itu apa? Huruf yang serupa dengan huwa itu apa? Min. Min berapa huruf? Dua. Huwa juga 2 huruf. Misalnya lagi kita ganti huwanya jadi anta. Anta berapa huruf? 3. Huruf yang serupa dengan anta apa misalnya? Ala. Gitu. Aman? Ada yang mau tanya? Royan gimana? Dengan syibhil? Jangan. Ya beda. Adat itu kan nanti kalau adat ya dari kita ini aja, adat itu kayak apa ya? Adatnya ada berapa? Enggak bisa. Soalnya nanti kesini-sini sama juga. Pokoknya dia serupa dengan huruf gitu ya. Oke. Ntar biar kejawab. Oke, sampai sini aman. Kemudian kita langsung ke berikutnya. Yang kedua, namanya syibeh ma'nawi. Di atas saja lah. 1 syibeh wad'i, 2 syibeh ma'nawi. Ma'nawi berarti serupa dalam hal maknanya. Contohnya apa? Mata, guna. Mata, guna itu dia termasuk apa? Isim. Isim apa? Isim istifham. Apa? Oh, udah ada yang nih. Isim istifham. Mata itu serupa dengan huruf apa? Yang punya maknanya sama. Kalau tadi kan wad'i nih. Nah, sekarang yang maknanya sama. Ayana. Mata masa sama dengan aina? Ana. Nina. Oke, lihat ininya aja ya. Oke, bolehlah. Atau lihat maknanya mata. Mata itu kan termasuk istifham. Maka yang serupa dengan istifham, huruf istifham apa? A. Itu. Maknanya sama-sama istifham. Boleh kayak tadi misalnya
Aina boleh. Aina kan sama-sama punya makna istifham. Gitu. Aman? A itu huruf. A istifham itu huruf. Bukan. A itu harfus hamzah itu huruf istifham. Sedangkan mata itu isim. Aina termasuk isim atau ini? Isim. Berarti enggak ya? Oke, serupa dengan hamzah istifham. Mata istifham maknanya serupa dengan hamzah dalam hal apanya? Dalam istifhamnya. Jangan menyamakan maknanya mata itu kan kapan? A itu apa? Apakah? Kan maknanya beda. Maksudnya dalam keistifhamannya sama-sama berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Gitu. Oke. Terus contoh selanjutnya ada huna. Huna itu apa? Isim? Isyarah. Serupa dengan apa? Hada kan isim. Hadi kan isim. Fi di sini fi enggak, bukan. Ini agak sebenarnya tuh gimana ya? Ya, coba dipikirkan. Bukan? Maknanya nih. Oke, langsung aja ya. Huna itu kan di sini. Sini. Dia itu serupa dengan huruf yang gak ada. Bingung kan? Saya juga pas dijelasin tuh bingung. Maksudnya apa gitu. Serupa dengan sesuatu yang gak ada. Ada nggak? Nggak ada. Isyarah itu kan kita menunjuk sesuatu, misalnya kita ganti hunanya itu boleh lah, atau tilka atau zalika. Ada nggak? Udah gini doang kan? Isyarah itu kan menunjukkan, itu loh, ini loh, gitu. Maksudnya tuh kayak gitu. Ya ala kulli hal yang menjadikan dia itu mabni karena maknanya itu serupa dengan gitu. Gitu ya. Tapi barangkali teman-teman mendapatkan penjelasan lain boleh disampaikan. Kalau dulu saya dijelasinnya seperti itu. Tuh, dan belum menemukan penjelasan lagi kita. Ya udah, gitu aja. Silahkan 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Kalau bingung silahkan didiskusikan. Kenapa? Oke, jadi gini. Kalau yang mata, dia itu mirip dengan huruf yang maujud. Kalau yang ini huruf yang ghairu maujud. Udah gitu aja. Huruf maujud sama huruf yang ghairu maujud. Huruf ghairu maujud itu gimana? Bingung kan? Saya juga dulu bingung banget. Maksudnya apa Ustadz gitu? Udah dijelasin panjang gitu. Ya lakul hal seperti itu. Nanti barangkali mendapatkan syarah yang lebih jelas lagi. Insya Allah nanti saya sampaikan. Tuh ya. Oke, 1 menit lagi. Dalam siapa? Iya, isyarah yang Nah. Ya gitu. Dah lanjut ya. Terus yang selanjutnya nggak jadi 1 menit nggak apa-apa lah. Yang selanjutnya ada shibeh niyabi atau niyabah, shibhun niyabah boleh, shibhun niyabiyun boleh. Wakaniya batin anil fi'li bila ta'atsurin. Ini nyambung ya, cuman karena kebutuhan wazan, jadi dia dipisah bila pisah ta'atsur. Padahal aslinya mereka tuh nyambung. Gitu.
Wa kan niyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin. Niyabah 'anil fi'l. Niyabah itu nanti ada banyak. Cuman di sini mendatangkan niyabah 'anil fi'l. Contohnya bagaimana? Tadi contohnya. Sebelum-sebelumnya kalian udah menyebutkan contohnya ketika sedang membahas al-asma mabniyatul asma. Soh itu artinya apa? Uskut. Soh itu serupa dengan uskut. Oke. Uskut itu dia mabni atau mu'rab? Mabni. Terus soh itu dia mabni atau mu'rab? Mabni. Oke. Ala kulli hal soh terus apa lagi? Nazali misalnya. Yarhamukillah. Yahdin. Kayak nazali. Nazali itu artinya apa? Inzil. Oke. Mereka mabni ya. Bila ta'atsurin. Terus yang berikutnya itu ada syibeh iftiqor. Iftiqor itu artinya apa? Membutuhkan. Contohnya apa? Isim mausul. Isim mausul misalnya apa? Alladzi. Misalnya ja'alladzi apa? Ja'alladzi ta'allama. Telah datang orang yang apa ta'allam, belajar. Alladzi, kenapa dia dikatakan kenapa dia mabni? Karena dia itu membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Silah. Alladzi itu kan isim mausul. Isim mausul itu butuh yang namanya silah. Makanya dia dikatakan sebagai iftikor karena selalu membutuhkan mausulnya. Gak bisa alladzi doang. Tuh. Kayak jar majrur. Jar majrur itu gak bisa kita ngomong fi doang. Itu gak bisa. Tapi harus didatangkan misalnya fiddar. Gak cukup fiddar juga harus ada muta'alaknya gitu. Makanya dia dikatakan sebagai syibeh iftikor. Kalau bisa dihafal ya. Walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan niyabatin 'anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila. Oke, ada pertanyaan nggak? Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Iya. Nah. Kenapa nggak dikatakan huruf isyarah? Karena dia itu butuh yang namanya musyar ilaih. Waduh, berarti ntar kayak iftikor dong. Ala kulin, syibah itu nggak cuma ini doang, masih banyak lagi, tapi nggak dicukupkan dengan ini gitu. Butuh apa? Apa-apa? Iya, butuh muta'alaq sama muta'alliqnya. Ala kulin itu kan kenapa dia dikatakan isim, kenapa kok nggak dikatakan huruf aja gitu? Ya udah kita mah ikut orang Arab gitu.
Gimana ya? Manut aja lah gitu. Kayak misalnya kenapa kok dikatakan kenapa kok fiil itu hanya ada 3? Tapi kalau itu udah ada istiqro ya. Cuman mungkin orang dulu langsung mengatakan dia itu isim bukan fiil, bukan huruf gitu. Kenapa nggak fiil aja? Ya. Oke, udah ya. Kita lanjut ke kitab. Dalam ya. Yang niyabah. Niyabah, misalnya lagi ya. Tadi kan contohnya soh. Misalnya laita yang serupa dengan niyabah anil fi'il. Laita misalnya kita ganti laita. Laita itu artinya apa? Semoga itu bahasa Arabnya apa? Atau atamanna ya. Atamanna. Oke, laita itu serupa dengan atamanna, yang mana atamanna itu merupakan fiil. Itu. Terus contohnya misalnya gimana? Yang kalian sering dengar, laita kama ana, aduh. Selain itu. Laita syababa ya'ud. Laita syababa ya'ud. Ya'ud asyabab. Oke. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Di sini deh. Laita asyaba, seandainya masa muda itu bisa kembali. Laita, sebelum kedatangan laita, oke, kan tadi ada nih, bila ta'atsurin. Ta'atsurinnya saya tadi belum menjelaskan ya. Ta'atsur itu maksudnya dia tidak memberikan efek kepada kata ini, tapi ya'mal wala yu'mal. Paham nggak? Dia beramal tapi dia tidak bisa dikenai amal gitu. Laita syababa ya'udu. Sebelum ada kata laita, asyabab itu kita nggak boleh ngomongnya asyababa, tapi asyababu. Tapi setelah kedatangan laita, dia jadi asyababa. Bila ta'atsurin, tanpa adanya efek terhadap ininya nih, bukan kesininya ya, tapi ke laitanya. Misal laita syababa ya'ud. Oke, gimana Yan? Kalau udah kita masuk ke kitab. Sekarang berarti anwa'ul i'rab ya. Oke, silakan dibuka bukunya, kita baca. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima fid dharaini amin. Qala wa aqsamuhu arba'atun. Anwa'ul i'rabi. Qala wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Oke, jadi pembagian daripada i'rab itu ada 4, ada rafa, nasab, khafd, jazm. Isim atau i'rab yang masuk pada isim itu ada 4, apa aja? Rafa, nasab, khafd. Enggak ada jazmnya. Adapun yang fiil juga sama, ada 3. Enggak ada khafdnya. Oke, saya tanya, kenapa pembahasan rafa itu disebutkan terlebih dahulu daripada jazm, daripada khafd? Kenapa? Kayaknya udah di-spill ya kemarin. Kenapa rafa didahulukan daripada nasab, daripada khafd, daripada jazm?
Karena umdah. Ya. Karena dengan kata yang beri'rab rofa sendirian dia itu udah bisa berdiri gitu. Misalnya apa? Zaidun qaimun. Terus kenapa kok nasab di nomor 2 kan? Karena kenapa nggak khafid didahulukan daripada nasab? Karena pertama, kalau tadi rofa sama nasab dua-duanya itu kan bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim. Tapi kenapa rofa yang lebih didahulukan daripada nasab? Karena rofa itu tadi dia umdah. Sedangkan nasab itu bukan. Dia termasuk fadlah, bukan fudlah ya, tapi fadlah. Tuh. Terus kenapa di nomor 2 kan? Kenapa enggak jazm atau khafad terlebih dahulu? Karena jazm sama khafad itu termasuk khususnya daripada isim sama fiil. Dia ada di isim tapi tidak ada di fiil, begitu kan? Nah, makanya nasab ini layak di nomor 2 kan. Kemudian yang nomor 3 bebaslah. Boleh di nggak bebas ya, berarti sesuai dengan ininya, sesuai dengan pembagiannya. Oke, pertanyaannya, kenapa di isim itu ada khafad, di fiil nggak ada? Kan tadi pembagian isim itu ada apa? Rofa, nasab, sama khafad. Kenapa khafad atau jazm aja deh, kenapa jazm itu tidak masuk ke isim? Jazm dulu pertanyaannya, kenapa jazm nggak masuk ke isim? Karena isim mu'rab, karena atau dibalik deh, kenapa khafad nggak masuk fiil? Boleh seperti itu. Terserah mau jawab dari sisi manapun. Kenapa? Iya, alamat khusus ya. Tapi kenapa kok dia nggak masuk? Kenapa gitu? Pernah disinggung? Pernah nggak ya? Saya sampai mulah bat ini. Biar apa? Coba. Iya, ada yang tanya-tanya kok. Karena fiil itu mempunyai 2 makna, itu hadas dan zaman. Oke. Maka dari itu dikasih Jazm. Yang ringan. Betul. Kedengeran nggak tadi jawabannya? Siapa ya? Lupa, maaf ya. Ya Allah, udah sepuh. Siapa namanya? Silmi. Kedengeran nggak yang di belakang tadi? Enggak. Pakai inisial. Yaudah. Coba dijelasin sekali lagi. Jadi soalnya karena fiil mempunyai 2 makna, yaitu makna hadas dan makna zaman. Maka dari itu diberikan alamat yang ringan, itu jazm. Oke. Kedengeran? Misalnya nih, misalnya doroba Zaidun. Fiil itu punya 2 makna atau 2 madlul. Ada yang mengatakan 3. Madlul pertama itu berupa hadas. Hadas daripada doroba itu apa? Doroba itu artinya apa? Memukul. Hadasnya berarti berupa pukulan. Pukulan apa bahasa Arabnya? Ad-dorbu. Pakai alif lam aja deh ya. Ad-dorbu. Tuh pertama. Berarti ini hadas. Yang kedua ada zaman. Zamannya apa? Zamannya zaman maldi. Berat kan? Sedangkan isim itu nggak punya. Isim punya hadas nggak? Punya. Isim. Tidak punya zaman. Apa hadas daripada isim misalnya?
Ya, kalau melihat di sini ya, ala kulin isim itu sangat ringan dibanding fiil harus menanggung dua beban ini. Makanya butuh yang ringan. Yang ringan itu apa? Jazm. Jazm itu kan alamat aslinya sukun. Yaudah deh kita kasih keringanan. Misalnya ini yadrib. Yadrib udah biar enteng. Gitu. Lihifatil atau litikolil fi'li. Kenapa kita mendatangkan jazm pada fi'il? Karena litikolil fi'li. Supaya apa? Supaya ada ta'adul. Supaya ada keseimbangan. Gitu. Aneh banget ulama begitu. Astagfirullah. Ya, emang begitu ya. Kayaknya kok gini sih. Tapi ya memang begitu. Adapun alasan-alasan seperti ini dicari tahunya itu setelah ada kaidah gitu, bukan dari dulunya seperti itu. Kalau orang Arab dulu ya ngomong bebas gitu. Mereka itu punya salikoh, mereka itu punya sajiyah yang nggak bisa diragukan lagi gitu. Mereka dulu emang belajar kaidah, orang Arab dulu enggak, mereka nggak belajar kaidah, cuman apa ya, kaidah nahwu sorof itu udah mendarah daging banget gitu, udah jadi salikohnya mereka. Sedangkan kita orang ajam khususnya, ya udah harus seperti ini terlebih dahulu. Dan berkat orang ajam, ilmu nahwu sorof itu mampu berkembang. Tuh, ini ya. Terus, ya udah gitu aja lah. Berarti madlulnya ism itu khifah ringan, sedangkan madlulnya fi'il itu thiqal berat. Makanya butuh diringankan. Sedangkan isim yang ringan, yaudah dikasih yang berat aja deh, gitu. Biar seimbang. Oke, lanjut ya. Wa aqulu anwa'ul i'rabil lati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Al-awwalu ar-raf'u wa tsani an-nasbu wa tsalitsu al-khafdu wa rabi'u al-jazmu. Wa likulli wahidin min hadhil anwa'i al-arba'ati ma'nan fil lughati wa ma'nan fi istilahin nuhah. Dari 4 i'rab tadi itu masing-masing punya definisi baik secara bahasa maupun secara istilah. Contoh, kita baca. Ammar raf'u fa huwa fil lughati al-'ulu wal irtifa. Adapun rafa di dalam bahasa itu mempunyai makna al-'ulu, tinggi, wal irtifa sama tinggi. Wa huwa fil istilahi taghayyurun mahsusun 'alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Ini ke bawah seperti itu ya. Oke, kalau rafa udahlah nggak usah dibahas kalau ini terlalu mudah. Cukup dibaca. Iya kan cuma lugatan wastilahan, lugatan apa, istilahan apa. Oke, yaudah. Wa amman nasbu fil lughati al-istiwa wal istiqomah, artinya apa? Istiwa sama istiqomah. Iya, ya udah lurus aja gitu. Sedangkan fil istilah taghayyurun makhsusun alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha. Dah. Wa ammal khafdu fa huwa fil lughati at-tasafful. Apa itu tasafful? Rendah. Wa huwa fil istilahi taghayyurun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa ma naba anha. Wa ammal jazmu fa huwa fil lughati al-qat'u. Apa itu qata'? Pasti. Bukan ini ya, bukan memotong ya di sini. Qata' itu maknanya banyak ya. Qata'an secara pasti gitu. Wa fil istilahi taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukunu wa ma naba anhu. Oke. Jadi di salah satu tempat itu ada kelas namanya Rofa Nasab Khofat. Rofa Nasab Khofat. Kenapa Rofa salah, nggak ada nasab. Rofa nasab, Rofa jazm sama khofat, nggak ada jazm. Ma'alish. Astagfirullah. Agak ini ya, ingatannya udah lemot. Kenapa dia kena kelas itu dikatakan rofa gitu? Karena supaya anak-anaknya itu berkembang naik gitu. Dan memang ya lakukan hal seperti itu biar anak-anaknya pada naik. Terus yang nasab gimana? Yang nasab ya udah mereka
mereka yang kemampuannya sedang, supaya mereka itu nggak sampai ke derajat khofat merendah gitu, tapi mereka tuh yaudah istiqomah di situ aja gitu. Terus ada kelas yang namanya khofat. Khofat itu kan artinya tadi rendah. Nah, mereka itu orang-orang yang tinggi gitu. Jadi kenapa dinamakan khofat? Supaya mereka itu tidak terbang terlalu tinggi. Tapi ya udah, kalian itu harus tawadu loh. Pencari ilmu itu harus tawadu gitu. Dah. Kelas mana ini? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke babu ma'rifati alamatil i'rabi. Di sini ada yang dihilangkan. Alamat i'rab itu, dhammah itu alamat i'rab bukan? Rafa. Fathah itu alamat i'rab bukan? Gimana? Dhammah itu alamat i'rab? Iya. Gimana? Dhammah alamat i'rab bukan? I'rab itu ada apa aja? Rafa, nasab. Iya. Dhammah alamat i'rab bukan? Bukan. Tapi ya boleh ya kita ngomong seperti itu, tapi di situ ada yang dibuang. Aslinya gimana? Babu ma'rifati alamati aqsamil i'rab. Karena dhammah itu bukan alamat i'rab, melainkan alamat bagi i'rab rofa, alamat rofa gitu. Jadi dhammah itu alamatu raf'in war raf'u nau'un. Sedangkan rofa itu nau'nya gitu. Oke. Qala lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. I'rab rafa itu mempunyai 4 alamat. Yang pertama ada dhammah, yang kedua ada wawu, alif dan nun. Wa aqulu tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin. Kamu bisa mengetahui bahwasanya kalimat itu dibaca rofa dengan alamat yang berada di akhir kalimat tersebut. Yang mana alamat tersebut ada 4, apa aja? Wahidatun minha asliyah, yang satu ini adalah asli. Wahiya ad-dhammatu wa thalathun furu'un anha wahiyal wawu wal alifu wan nun. Maksud asal di sini apa? Asliyatun di sini itu maksudnya apa? Bukan yang paling utama, bukan ya, tapi adalah makna daripada asliyah di sini adalah al-ghalibu al-katsir, yang paling banyak gitu. Al-ghalib al-katsir. Oke. Mawadi'ud dhammati. Qala fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Al-ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa aqulu takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Oke, yang pertama al-mawdi'ul awal, al-mawdi' ya, bukan al-mawdu'. Biasanya banyak yang keliru nih. Al-ismul mufradu wal mawdi'us tsani jam'ut taksiri wal mawdi'us tsalitsu jam'ul muannatsi as-salimi, as-salimu boleh, wal mawdi'ur rabi'u al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bihi alifus naini wala wawul jama'ati wala ya'u mukhatabatin wala nuna taukidin khafifatun aw thaqilatun wala nunu niswatin. Oke. Wa ammal ismul mufrad, apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim yang bukan musanna, bukan juga jamak, bukan juga mulhaq dengan musanna maupun jamak.
Oke, wala minal asma'il khamsah, dan dia juga bukan termasuk asma khamsah. Itu ta'rif daripada mufrad. Biasanya kita isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan satu, udah gitu doang kan. Tapi ta'rifnya seperti ini. Gimana? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi gitu ya kalau ditanya ta'rifnya. Sawa'un akanal muradu bihi mudzakkaron. Baik yang dikehendaki ini adalah mudzakkar, contohnya seperti apa? Muhammadun wa aliyun wa hamzatun. Am kanal muradu bihi muannatsan. Bisa juga yang dikehendaki itu muannas. Mislu Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabun. Wa sawa'un akanatid dhammatu zahiratan kama fi nahwi hadara Muhammadun. Bisa juga yang dikatakan sebagai isim mufrad itu enggak cuma yang domahnya zahirah. Bisa juga yang muqaddarah. Contohnya seperti apa? Wasafarat Fatim, oke. Am kanat muqaddaratan nahwu hadaral fata. Fata domahnya kelihatan enggak? Coba i'rabnya fata gimana? Alal alifi ta'adzur atau siqal? Bedanya ta'adzur sama siqal apa? Ta'adzur itu alif ya. Atau kalau mau mudah, ta'adzur itu artinya mustahil. Mustahil untuk diberikan harokat gitu. Oke. Wal qadi, hadarul qadi. Qadi i'rabnya gimana? Wal qadi al wawu. Oke. Al wawu harfu atfin mabniyun alal fathi. Terus al qadi i'rabnya gimana? Ma'tufun marfu'un asikol wa akhi wa harfu atfin akhi ma'tufun apa yo? Gimana? Akhi ma'tufun marfu'un alal gimana? Akhi gimana akhi? Oke lah, misalnya langsung aja marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala apa, coba satu aja yang bilang Banin. Alama qabla ya'il mutakallim, bukan alal ya ya, tapi alama qabla ya'il mutakallim. Oke. Kenapa bukan alal ya? Nah, wong ya-nya sukun kok gitu. Ya mutakallim kan mabniun ala sukun kan? Nah. Ya. Berarti alama qabla ya'il mutakallimi. Sampai mana? Oke. Terus saya mau tanya lagi. Di situ kan ada hadarul fata wal qadi wa akhi. Akhi itu diatofkan kemana? Kenapa nggak ke qadi? Tapi kalau misalnya
Ja'a Zaidun thumma Aisyatu thumma Fatimatu. Aisyah diatofkan kemana? Zaid. Fatimah diatofkan ke? Apa ke Zaid? Sedangkan yang tadi misalnya apa? Hadorol fata wal qadi wa akhi. Qadi diatofkan ke? Ahi diatofkan ke? Kenapa nggak qadi? Kalau yang di sini gimana? Yang di atas? Huruf akhirnya waw. Oke, saya tanya dulu. Saya mengakitkan lagi ya. Fatimah diatofkan kemana? Aisyah. Bukan Zaid. Bukan. Ahi diatofkan kemana? Bukan qadi nih. Bukan ya. Jadi kalau misalnya atofnya itu menggunakan wawu, nanti baliknya ke awal. Gitu. Sedangkan kalau ini ke sebelumnya, udah gitu aja. Dalam yang mananya? Oh, yang atas sih ya. Yang bawah limut lakil jamai aja. Kenapa kok pakai wawu itu diatofkannya ke awal? Karena dia itu limut lakil jam'i. Cuma untuk mengumpulkan, cuma untuk menggabungkan aja gitu. Sedangkan kalau yang di atas misalnya Ja'a Zaidun tsumma Aisyah, ada faidahnya. Tartib boleh, ta'kib boleh, tergantung ininya ya. Ada muhlah atau enggaknya gitu. Iya. Kalau untuk orang ini bisa lebih pendek, nggak usah alam atau ini alam pembelajaran. Kita sudah mahal mana juga kalau kita salah gitu. Sebenarnya, oke saya ini ya. Sebenarnya bisa aja gitu. Tergantung kita lihat. Misalnya nih kalian dalam ujian, kalian lihat. Atau biasanya di kelas itu kayak gimana gitu. Kenapa sih kok harus lengkap? Iya biar kita tahu gitu. Sebenarnya di mana? Coba kalau misalnya wa ala dhammatun muqaddaratun ala ma qablaya ilmu ala ma qablaya ilmu mutakallim. Kalau misalnya kita nggak menjelaskan seperti itu, bisa jadi kita mikirnya dia, ya enggak? Yaitu biar lebih dalam aja gitu. Tapi kalau misalnya dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, udah cukup aja sebenarnya gitu. Tuh. Tapi kita lihat, apalagi misalnya dalam ujian ya, kalau misalnya dokturnya, emang ada ya yang minta ujian kayak gini? Ya seandainya ada gitu, seandainya ada. Dokternya itu mau yang dalam atau yang biasa aja. Soalnya ketika saya DL dulu, itu cukup fa'ilun marfu'un. Udah gitu doang. Tuh. Cuman kalau misalnya kita pengen tahu alasan lebih dalamnya, ya harus seperti itu. Bahkan Imam Kafrawi, beliau itu ngirobin satu kitab dengan mengulang-ulang loh, nggak bosan gitu. Karena apa? Karena beliau memang menghadirkan kitab itu untuk kita tadi, untuk talibul ilm. Ya emang kayaknya jenuh banget ya sih kalau misalnya diulang-ulang terus. Ya lakul hal seperti itu. Jadi gitu ya. Siapa namanya? Kemas. Bukan KSW. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Oke. Wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Fa inna Muhammad. Apa nih bacanya nih? Udah ketemu belum tulisannya? Udah. Fa inna Muhammad bisa dua-duanya. Di sini bisa kita baca dan bisa kita baca dun. Tapi kan tulisannya di sini nggak pakai alif gitu. Ya nggak apa-apa. Kenapa dun? Kenapa kok setelah inna dibaca dun bukan dan? Karena di sini i'rab hikayah lagi ngomongin Muhammad yang di atas. Bukan Muhammad yang jadi isimnya inna yang real gitu. Fa inna Muhammadun wa kadza Fatimatu marfu'a ni.
wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu adh-dhahiratu wal fata wa mithluhu laila wa nu'ma marfu'atun wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru wal qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqal wa akhi marfu'un. Nih ada nih di sini. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha harakatul munasabati. Nah, nanti teman-teman sebelum berangkat ke sini atau sebelum daras-daras yang lain, istihdor terlebih dahulu. Istihdor itu apa sih? Menyiapkan materi yang akan dibahas. Entah itu dengan membacanya, entah itu dengan ngecek di kitab-kitab lain, entah itu dengan rekaman atau apa gitu. Ala kullin minimal istihdor itu apa? Dengan membacanya terlebih dahulu. Ya ngira-ngira aja hari ini pembahasannya sampai apa ya? Ya udah baca aja gitu ya. Terus lanjut. Wa amma jam'ut taksiri fal muradu bihi. Oke, bentar. Isim mufrad aman? Aman banget ya. Wa amma jam'ut taksiri fal muradu bihi ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Maknya di sini apa nih? Kembalinya kemana? Ma laisa ma dalla. Maknya apa sih sebenarnya? Apa? Syai itu apa? Syai itu terlalu umum. Isim yang menunjukkan kepada aksar minithna ini awis nata ini kepada dua atau lebih dengan perubahan sigot pada mufradnya. Oke. Wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudatu. Kenapa al-mawjudatu bukan al-mawjudati? Jadi apa? Naat daripada anwa. Fi jumu'it taksiri sittatun. Wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudatu fi jumu'it taksiri sittatun. Adapun macam-macam perubahan yang ada pada jamak taksir itu ada 6. Apakah 6 saja? Nanti kita lihat. Yang pertama, taghayyurun bisyakli la ghairu. Perubahannya itu hanya pada syakelnya saja. Contohnya gimana? Asadun wa usdun. Boleh juga usud ya. Boleh dua. Boleh usud, boleh usdun. Apa itu asad? Singa. Wa namirun wa numurun. Oke, namir apa? Harimau. Namir wa namirun wa numurun. Mana yang mufrad, mana yang jamak? Namir. Numurnya jam? Ada orang kah? Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadainil mithalaini muttahidatun. Huruf-huruf mufrad, huruf yang terdapat pada isim mufradnya maupun jamaknya itu muttahidah. Satu. Tuh. Ada perubahan nggak di sini? Hurufnya ada yang berkurang, ada yang bertambah. Perubahannya hanya pada syakl. Syakl atau harokat ya, taghayyurun bisyakli. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Terus yang kedua, taghayyurun bin naqsi la ghairu. Perubahannya itu dengan berkurang hurufnya, enggak ada yang lain. Contohnya tuhamatun wa tuhamun. Tuhamah mufrad, tuhamnya jamak. Apa itu tuhamah? Bukan. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya kira yang selanjutnya. Terus wa tukhamatun wa tukhamun. Apa tukhamah? Apa? Kajian. Apa? Cacian, bukan. Ini nama penyakit. Kalau bahasa kerennya itu dispepsia, tapi bahasa kitanya itu kalau makan terus sampai kenyang banget gitu.
Suduun itu kan kalau ini ya, kalau habis makan lari-lari gitu. Tapi bukan suduun, bukan. Suduun ya. Nah, ini bukan. Ini makan terlalu banyak atau minum terlalu banyak gitu sampai perutnya itu kembung gitu. Begah. Begah. Apa? Ya, tuhomah atau tuhomun itu artinya begah. Begah ya. Fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadainil mithalaini. Kamu mendapati jama' daripada dua contoh di atas itu mendapati huruf yang berkurang, ya enggak? Apa huruf yang berkurang itu? Ta. Wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Sedangkan huruf-huruf sisanya itu masih ajeg kita apa ya? Masih tetap gitu, masih tetap ada di situ. Siap penerjemah, makasih ya. Ya, terjemah. Oke, aman. Yang kedua aman ya. Ini gampang-gampang semua nih. Cuman kadang kita telat menyadari gitu. Oh, ternyata ada perubahan ini gitu ya. Yang ketiga, taghayyurun bizziyadati laisa ghairu. Jadi perubahannya itu dengan penambahan aja. Contohnya apa? Sinwun wa sinwa nun. Apa itu sinwun? Cabang. Cabang. Ya, sinwanun wa ghairu sinwan. Ini kan sinwan berarti dia itu jamak taksir. Kalau misalnya saya mau bilang dua cabang kayak mana? Gimana? Sama aja ya, nggak ada yang berubah. Ada. Yang berubah itu cuma harokatnya aja. Kalau misalnya jamak taksir, maka menggunakan tanwin. Kalau musanna, berarti gimana? Sinwani. Tuh. Jadi sama aja ya, sinwun, sinwani, sinwanun. Sinwun, sinwani, sinwanun. Oke. Kalau yang di ayat Quran ini berarti apa? Jamaknya. Yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Perubahannya itu di syakelnya dan ada pengurangan di situ. Contohnya sarirun wasururun. Apa nih sarir? Iya apa? Sarir. Kalau kasur apa? Oke. Wa kitabun wa kutubun. Oke, taghayyurun fi syakli sarirun wa sururun. Syakelnya berubah nggak? Ada nakes nggak di situ? Apa? Ya. Kalau kitabun wa kutubun alif. Ahmaru wa hum. Oke, apa yang berubah? Oke. Wa abyadu nggak pakai tanwin ya. Wa bidun. Oke, sama aja ya. Terus yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'az ziyadati. Syakelnya berubah dan ketambahan huruf. Contohnya sababun wa asbab, batalun wa abtal, hindun wa hunud. Ila akhirih ya. Aman lah, ini gampang banget. Oke, lanjut. Oke, wasabuun wasibaun wazi'bun wazi'abun wasyuja'un wasyuja'an. Syakelnya berubah, terus juga ada ziyadah. Yang keenam, taghayyurun fi syakli ma'az ziyadati wan naqsi jami'an. Oh, berarti ini digabung nih semuanya. Syakelnya berubah, ada ziyadah, ada naqas. Contohnya apa? Karimun kuroma. Syakelnya berubah nggak? Ziyadahnya di mana? Alif sama hamzah. Nakasnya di mana? Ya. Oke. Raghifun warufan. Ziyadahnya di mana? Alif sama nun. Nakasnya di mana? Ya. Katibun kutab. Yang ziyadahnya di mana? Oke, taknya ketambahan satu terus sama alif. Tapi kan ada alif di katibun.
Itu beda ya, itu beda. Jadi jangan dianggap dipindah, enggak, itu berbeda. Ya udah, yang katibun berarti ka alifnya hilang, nakes gitu. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bid-dhammati sawa'un akana al-muradu min lafdhil jam'i mudzakkaran nahwu rijalun wa kuttabun am kana al-muradu bihi muannatsan nahwu hurudun wa zayanibu. Oke. Ala kullin yang tadi disebutkan di atas itu semuanya marfu'nya dengan rofa'nya dengan dhammah. Baik itu lafadznya jamak, lafadz jamaknya itu untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Wa sawa'un akanatid dhammatu zahiratan kama fil amthilati am kanat muqaddaratan kama fi nahwi sukara wa jarha. Baik itu dhammahnya zahirah maupun muqaddarah. Wa nahwu azara wa habala taqulu qamar rijalu wazzayanibu fatajiduhuma marfu'aini bid-dhammati adh-dhahirah wa taqulu hadaral jarha wal azara. Apa itu jarha? Orang yang terluka. Azara apa? Gadis guys. Fayakunu kullun minal jarha wal azara marfu'an bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'azzur. Oke. Lanjut ya. Aman ya kalau ini? Sebentar. Ini hanya 6 aja atau gimana nih? Nanti sama siapa Imam Abin Najah itu disebutkan. Ya udahlah, nggak ada yang bertanya jadi udah. Nggak ada. Ya kenapa kok 6 aja? Kenapa kok nggak sekian gitu? Enggak, bukan gitu. Maksudnya kalian, oke, kalau misalnya kita mau melihat ya, oh di situ ternyata ada perubahan dengan syakal, terus ada nakes, terus ada ziyadah, ada nakes. Iya gak sih? 4. Intinya tuh ada 4 gak sih? Terus nanti ada yang ketambahan syakal sama ziyadah, syakal sama nakes kayak gitu. Harusnya kalau misalnya secara akli itu ntar ketemunya 8 bukan 6 gitu. Kenapa kok di sini cuma 6 doang? Karena yang ditemui prakteknya itu hanya 6, bukan 8. Sebentar ya, saya carikan. Ini ngomongin apa ya tadi? Asli wal waw. Nih. Saya bacakan ya. Summa inna hadha taqsima ila sittati bihasabil wujud la bihasabil qismatil akliyati. Jadi pembagian yang di sini ada 6 itu karena bisa babil wujud, bukan karena kismah akliyah, pembagian secara akal. Wa illa fayya thamaniyatun li'annaha imma bizi. Kalau misalnya nggak demikian, wa illa fayya thamaniyah, harusnya ada 8. Kenapa? Li'annaha imma biziyadatin faqat au binaqsin faqat au bihima ma'an au bi'adamihima. Wa kullun minha imma ma'a taghyiri syaklin awla. Ila akhirih ala kulli hal, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian udah bosen baca jurumiyah, silahkan baca hasyiahnya. Kayak udah bosen, ngeri banget. Hasyiah Abin Najah. Nanti kalau misalnya hasyiahnya udah, baca takriratnya. Asik katanya. Ini masih kayak gini. Ini walaupun cetakannya kayak promosi ya, nggak apa-apa ya. Ini walaupun
Kelihatan kan? Kan kalau kitab-kitab sekarang kayak gini ya, udah enak banget nih. Kalau ini walaupun masih lama, tapi ini bisa dibilang yang terbaik. Cetakan Darul Katib. Hasyiah Abin Najah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Wa amma jam'ul muannatsi as-sali. Nih, apa salimu? Boleh dua-duanya. Kenapa? Kalau misalnya salimi berarti dia naat daripada muannas. Yang muannasnya selamat. Tapi apakah demikian? Kalau as-salimu itu sebenarnya mentakdirkan isim yang dibuang apa? Jam'ul muannatsi as-salimu mufraduhu. Yang selamat itu mufradnya gitu. Apa itu jama' muannas salim? Madalla ala aktsara min itsnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhiriha. Isim, maknya isim ya, diingat-ingat maknya itu isim. Isim yang menunjukkan kepada lebih dari dua dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya. Contohnya gimana? Zainabat. Jamak dari apa? Mufrad jamak dari apa? Zainab. Fatimat. Hammamat. Bukan hammamah ya? Hammam. Nah, definisi ini kan tadi madalla ala aktsara min itsnataini. Dianggap kurang tepat. Karena hammam di sini muannas atau muzakkar? Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan diksi itsnataini itu menunjukkan muannas. Jadi ta'rif yang lebih tepat itu bagaimana? Al-majmu'u bi alifin wa ta'in mazidataini atau mazidatani, yang dijamakan dengan alif dan ta, yang ditambahkan alif dan ta. Apa yang lebih tepat? Al-majmu'u bi alifin wa ta'in mazidataini, supaya bisa memasukkan tadi hammam. Terus misalnya apa lagi? Banyak ya. Al-majmu'u bi alifin wa ta'in mazidataini. Oke. Taqulu ja'a az-zainabatu wa safara al-fatimatu. Boleh nggak ja'at az-zainabatu? Boleh nggak? Hah? Yang apa? Oke, diulang ya. Kan di sini taqulu ja'a az-zainabatu wa safara al-fatimatu. Kenapa nggak pakai? Boleh nggak pakai ta'nis safarat ja'at? Boleh. Oke. Fazainabatu wal fatimatu marfu'ani wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu adh-dhahiratu. Wa la takunu ad-dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannatsis salimi illa inda idhafatihi liya'il mutakallimi. Jadi dhammah dalam jamak muannas salim itu selalu zahirah kecuali ketika diidhofahkan dengan ya mutakallim. Contohnya bagaimana? Hadhihi syajarati. Di situ nanti dhammahnya jadi dhammah muqaddarah. Wa baqarati. Tuh. Fa in kanatil alifu ghairu zaidatin bi an kanat mawjudatan fil mufradi nahwu al-qadi wal quduh wad da'i wad du'a lam yakun jam'a muannatsin saliman. Lam yakun jam'u muannatsin saliman. Apabila ada alif sebelum ta, gimana? Bian wa in kanatil alifu ghairu zaidah. Kalau misalnya alifnya itu bukan alif zaidah, maksudnya ghairu zaidah itu gimana? Memang dari awal dia sudah ada. Contohnya gimana? Qadi jamaknya kan qudah. Nah, qudah ini dia bukan jamak muannas salim meskipun ada alif sama ta, ya enggak? Qudah. Tuh.
Qudah itu termasuk jamak apa? Jamak taksir. Apa? Yang masuk ke syakal yang mana? Tagoyur kemana? Fi syakli ma'aziyadati wan nukson. Kayak wan naksi boleh. Terus ad-da'i jamaknya doa. Doa ini bukan jamak muannas salim melainkan jamak taksir. Lam yakun jam'a muannatsin saliman bal huwa hina idzin jam'u taksirin. Wa kadzalika law kanat at-ta'u laysat zaidatan. Begitu juga ketika ta'nya itu bukan ta' zaidah. Jadi syaratnya itu harus alif zaidah sama ta' zaidah. Contohnya bi ankarat mawjudatan fil mufradi nahwu maitun wa amwat. Amwat ini kan ada alif sama ta. Tapi alifnya asli bukan zaidah, ta-nya asli bukan. Cara mengetahui asli atau tidaknya dari mana? Dari mufradnya. Baitun jamaknya abiyat. Dia jamak apa? Sautun aswat. Jamak taksir. Kana min jam'it taksiri wa lam yakun min jam'il muannatsi as-salimi. Oke. Bedanya mayit sama mait apa? Mayit sama mait. Ntar cari ya. Hah? Oh ya? Enggak. Kalau maitun itu biasanya diitlakan ke orang yang udah meninggal. Sedangkan mayit itu yang masih hidup. Innaka mayyitun gimana sih, ada kan? Ada ininya juga gitu. Enggak, maksudnya kita itu apa ya jelasinnya? Ala kuliah seperti itu. Entar lah. Mayyitun sama mait ini aja beda penggunaan aja gitu. Ada tuh, ada hadisnya atau hadis atau apa gitu, saya lupa. Nah. Atau ayatnya, kalau di ayat, cuman kalau ayat saya nggak ini sih. Barangkali dia emang ditunjukkan yang mayit itu orang yang udah meninggal gitu. Cuman saya pernah dengar gitu, tapi lupa, maaf ya, harusnya nggak disampaikan, bikin bingung. Ini mengeluarkan apa yang ada di otak, mohon maaf ya. Oke. Wa ammal fi'lul aman ya, ini jamak muannas salim. Oke, wa ammal fi'lul mudhari'u fa nahwu yadribu wa yaktubu. Fa kullu min hadainil fi'laini marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Adapun fi'il mudhari contohnya itu seperti yadribu yaktubu. Dua fi'il tersebut itu marfu, alamat rafa'nya apa? Dhammah dhahirah. Wa kadzalika yad'u wa yarju. Fa kullun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana'a min zuhuriha as-siqalu. Berat. Yad'u berat, yarju berat. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi. Fa kullun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu. Wa kadzalika yarda wa yaqwa fa kullun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Wa qauluna allazi lam yattasil bihi syai'un. Kan gimana sih? Lirraf'i amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maksud daripada lam yattasil bi akhirih syai'un itu apa? Alladzi lam yattasil bihi aliful itsnain. Contohnya apa? Yadribu, kemasukan aliful itsnain. Yadribani. Alamat rofaknya apa kalau yadribani? Apa? Alamatnya apa? Apa yang ngeceng? Nun, itu doang. Subutun nun. Alifnya apa? Alifnya domir. Gitu ya. Atau yang menunjukkan fa'il. Jangan terkecoh ya. Yadribani, alamat rofaknya apa? Subutun nun. Yang menunjuk alifnya apa? Alif fa'il.
atau isim berarti itu. Oke. Au wawul jamaati, contohnya yadrib ketemu wawul jamaah jadinya gimana? Yadribuna. Au yaul mukhatabati, contohnya apa? Tadribina. Yukhriju mattasala bihi wahidun min hadhil asya'i thalathati. Famattasala bihi aliful itsnaini nahwu yaktubani wa yansurani wa mattasala bihi wawul jamaati nahwu yaktubuna wa yansuruna wa mattasala bihi yaul mukhatabati nahwu taktubina wa tansurina wa la yurfa'u hina idzin bidhammati. Nah, mereka yang kemasukan atau mattasala bihi alif apa? Alladzi tasala bihi syai'un, yang tadi ada aliful itsnain, wawul jamaah sama yaul mukhatabah, itu alamat rofanya bukan lagi menggunakan dhammah, melainkan menggunakan thubutun nun. Oke. Bal yurfa'u bi thubutin nun. Tapi mereka semua itu dirofakan dengan thubutun nun. Wal alifu awil wawu wal ya'u fa'ilun. Wa sayati idahu dzalika. Makanya harus dibaca terlebih dahulu. Jawabannya ada di sini semua ya. Wa qauluna wala nunu taukidin khafifa wala nunu taukidin khafifatun aw thaqilatun yukhrijul fi'lal mudhari alladhi ittasalat bihi ihdan nunaini. Jadi yang dimaksud selain 3 di atas, alif itsnain, wawu jamaah sama ya mukhatabah, itu juga ada nun taukid, baik khafifah maupun tsaqilah. Yukhrijul fi'lal mudhari alladzi ittasalat bihi ihdan nunaini nahwu la yusjananna wa la yakunan minas sahirin ila akhiri. Wal fi'lu hina idzin mabniyun al fathi. Mana yang kemasukan la yusjananna itu kemasukan nun taukid apa? Tsaqilah. Dia bukan lagi mu'rab melainkan mabni. Terus ada lagi enggak di sini? Layaku nan. Yakin? Itu bukan tanwin. Bukan tanwin. Tapi tulisannya tanwin. Gimana? Surahnya surah tanwin gitu loh. Hah? Ini teman-teman harus memperhatikan dengan jeli. Yakun, itu kan dia fiil. Kok kemasukan tanwin? Perlu dipertanyakan. Jadi tanwinnya di sini itu tanwin nun taukid khafifah. Iya, dia tuh menggantikan posisinya aja. Karena tanwin kan tulisannya seperti itu juga. Karena gimana sih? Yakun, yakunan. Asalnya itu seperti ini. Tapi di rosem Quran itu biasanya dijadikan seperti ini. Jadi jangan samakan rosem imla'i sama rosem. Insya Allah ini dari Utsmani ya. Di Utsmani insya Allah seperti ini. Jadi mereka itu sama, tapi surahnya aja yang berbeda. Di sini tuh tanwin asalnya seperti ini nih. Tapi ditulisnya begini. Yakunan. Kenapa bisa gitu? Apa namanya? Rosem Quran, rosem imla yang biasanya kita nulis sama rosem Utsmani yang di Al-Quran itu berbeda. Walaupun nggak semua, nggak tahu ya, kalau sekarang kayaknya udah banyak mushaf yang pakai rosem Utsmani. Kalau dulu itu jarang. Pas masih saya MTS ya, soalnya dulu tuh pas ini setoran, kalau anak-anak yang pada setoran itu wajib pakai rosem Utsmani gitu. Soalnya masih banyak rosem yang imla'i. Kenapa? Ya itu wallahu alam ya. Seni dalam Quran. Nggak tahu. Ala kulli hal penulisan imla sama Quran itu biasanya berbeda. Misalnya kalian menemukan kata apa ya? Kata sobirun, soribun, apa sih
Sobirun. Biasanya kalau kita pakai kaidah dalam nulis, shotnya panjang nggak sih? Sobirun. Tapi di Al-Quran biasanya gini. Untungnya di Azhar nggak mewajibkan kita pakai rosem Utsmani. Bayangkan kalau misalnya salah, aduh bingung. Ya kalau misalnya ayatnya masih yang seperti ini masih mudah ya. Oke, lanjut ya. Wa qawluna wala nunu niswatin yukhrijul fi'lal mudhari alladhi ittasalat bihi nunun niswati nahwu qawlihi subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na wal fi'lu hina idin mabniyun 'ala sukun. Nunun niswah atau nunul inaf, mana yang lebih bagus? Nun niswah apa nun inaf? Inat. Nun inat atau nun niswah mana yang lebih bagus? Kenapa? Lebih cantik. Ya Allah, lebih cantik cewek mah gitu. Gimana? Kenapa? Kayak langsung nyambung. Kalau nih saya masih ada catatannya. Jadi tabir nun inas itu lebih ahsan daripada nun niswah. Ada di kitab Dalilus Salik ila Alfiyat Ibn Malik. Ini saya pernah nulis dulu. Wa min nunil inasi bla 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 wa min nunil inas wa hadza ahsanu minat ta'biri binunin niswah. Hadza ahsanu minat ta'biri binunin niswah. Lianna hadhihi la yadkhulu fiha illa al-aqil. Kalau nun niswah itu hanya memasukkan yang akil saja. Sedangkan nun inas itu lebih umum. Fal aula aan. Yang lebih utama itu yang menjamak semuanya. Apa yang menjamak semuanya? Nun inas. Jadi kalau niswah itu hanya lil akil saja. Kalau inas itu untuk yang ya berarti akil au ghairuhu gitu ya. Tuh. Kalau mau cari diksinya di mana silahkan cek di Dalilus Salik atau mungkin di kitab lain ada. Cuman dulu saya nemunya di Dalilus Salik ila Alfiyat Ibn Malik. Tuh. Nanti kalau teman-teman kepo ibarat ini taunya dari mana ya? Ya silahkan pertama-tama mungkin searching di Google misalnya ya. Kalau misalnya udah ketemu silahkan dirujuk ke kitab aslinya. Atau silahkan baca banyak-banyak nanti menemukan oh ternyata ada diksinya di kitab ini ya seperti itu. Lanjut. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya kalau sampai wow, dia batul wawi ada domah nggak cukup. Insya Allah nanti setelah pembahasan i'rab itu lebih cepat ya. Karena pembahasan awal itu madkhalnya lah. Jadi kalau misalnya di pembahasan i'rab kalian sudah aman, ke belakangnya insya Allah enteng banget. Ya bentar lagi hatam. Nanti kalau misalnya udah selesai dari ruak, silakan ikut ngaji-ngaji. Saya sarankan ngaji-ngaji yang memang khusus untuk muktadi. Jangan langsung yang gede-gede. Jangan misalnya langsung ikut mengundil labib. Ya nggak apa-apa. Cuman tuh gimana ya? Kalau misalnya yang pondasi-pondasinya belum kepegang, langsung ngaji mengundil labib misalnya, atau misalnya ada Alkitabnya Imam Sibawayh atau Quranun Nahwinya Imam Sibawayh. Kalian capek duduk doang. Udah duduk lama-lama hadir majlis dari sini ke sana, tapi nggak menghasilkan sesuatu, kan mending belajar sesuai kebutuhan kita. Misalnya nanti setelah ini ada daurahnya Syekh Fauzi, Syekh Husam, atau Dr. Abdul Mun'im, atau misalnya Syekh Ahmad At-Tijani, atau Syekh siapa gitu, silahkan hadir. Kalau sekarang fokus ke persiapannya dulu ya sebelum menghadapi beliau-beliau ini.
Tuh, ada pertanyaan nggak? Berarti besok disiapkan juga ya buat yang nanti demons. Nice. Ngeri kali lah kalian ini. Iya. Kira-kira pertanyaan Pakai bahasa Indonesia. Demonsnya nanti pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kok. Ya, karena kita belajarnya pakai bahasa Indonesia. Terus juga ya ini kan pertama kali ya. Jadi nervous-nervousnya masih ada. Tanyainnya gimana? Misalnya sambung matan. Udah pada selesai kan? Yang cowok belum. Misalnya babul fa'ili, al fa'ilu, silahkan dilanjut apa? Oke, gitu misalnya. Terus misalnya kemarin al kalamu huwal lafdzul murakkabu, al kalamu alnya al apa, misalnya kayak gitu. Waduh, aman-aman. Ada apa? Hah? Tergantung. Ya bisa 10 soal, bisa lebih. Nggak santai aja, jangan dijadikan beban. Justru dengan adanya demonstrasi, kita itu termotivasi buat belajar lebih giat lagi. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ingatkan sekali lagi, minggu depan terakhir untuk ngumpulin bagan. Kemudian yang sudah ngumpulin bagan, silahkan foto, kemudian kirimkan ke saya. Nomor saya di mana? Ada di grup ya sama kalian. Rizky Azkia, kirim aja. Sama jangan lupa sebutkan nama kalian. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa di Sabtu berikutnya. Sabtu yang akan datang. Pembukaan Sabtu kan? Oh iya, Sabtu. Pembukaan. Oke. Semangat terus ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan japri atau di apa grup boleh. Nanti tag saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdhal sholati ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala midada kalimatika kullama dakaruka sakiruna wa ghafara an dzikrika ghafirun. Assalamualaikum warahmatullahi Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.